Nggak pernah kebayang, anak pulang jam 1, dijemput berarti yang jemput berangkat harus jam sekian. Pulang jam sekian, makan siangnya jam berapa, makan siangnya pakai apa, habis itu tidur istirahat, AC-nya nyala apa enggak, bagaimana kalau listrik mati, semua dipikirkan, tapi nggak ada dalam pikiran kita, sholatnya di mana anak ini. Maka tolong, mulai hari ini, kalau benar-benar mencintai karena Allah, asyauqu ilallah, kerinduan kepada Allah itu nomor 1, Bunda. Bagaimana kalau seandainya orang tua ataupun seorang suami istri sudah menikah karena siapa? Karena Allah. Karena dunia ini tadi akan saya katakan selalu apa? Naik turun, naik turun. Nih efeknya. Pertama, Masya Allah. Suami istri apabila terjadi seperti ini. Suami istri sudah menikahnya karena Allah. Pertama, apapun yang terjadi, ridha bi qada'illah wa qadarihi. Wa adamu ta'athur bi ahdathil hayatu qani'ina bi anna Allah yuridul khair lana min kulli mauqifin fil hayat. Saya terjemahkan dulu. Iya. Santai, bengongnya yang kelamaan. Punten Bunda, lihat, apabila orang sudah saling mencintai karena Allah ataupun diikatkan cintanya karena Allah, apa? Ridha bi qada'illah, itu intinya. Dia akan ridha terhadap apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Subhanallah. Ridha. Dan punten, apapun yang terjadi setelah menikah, kekurangan suami, kekurangan istri, itu adalah kelebihan yang akan Allah berikan dalam keluarga tersebut. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya menikah, lalu pasangan hidupnya sempurna tanpa ada kekurangan apapun. Ada yang begitu? Tidak ada. Nampak sempurna itu kalau belum menikah. Kalau belum menikah sama, ini calon ibu atau calonnya mbak ya? Gimana calonnya mbak? Gagah, berani. Wah, semua pujian baik-baik teruntuk dia. Kenapa? Karena belum nikah. Kalau sudah menikah, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, ketahuan aibnya apa enggak? Ketahuan. Kata ibu, loh kok begini, kemarin nggak ada lagi. Ridha dengan apa yang telah terjadi, karena sudah menerima apa yang ada. Kenapa? Insya Allah pasti ini kebaikan. Nggak mungkin semuanya akan sempurna. Kalau kamu Neng mau nikah laki-laki kayak gimana? Pokoknya pilihan Neng tuh ya, laki-laki tuh yang tinggi, laki-laki tuh yang kulitnya sawo matang, terus yang darinya bidang, terus kerjaannya seharinya misalnya apa? Jangan sehari lah, sebulannya tuh dapat misalnya cukup 40 juta, rumahnya. Dapat nikah nggak? Insya Allah nggak nikah-nikah itu. Ya. Mau cari bagaimana juga nggak nikah-nikah. Makanya dia mengatakan coba cari yang satu visi misinya bareng segala macam, bismillah, karena niatnya bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya, bukan karena kayanya, bukan karena keturunannya, tapi itu pun menjadikan punten pegangan. Tapi ternyata yang paling tinggi apa kata Rasulullah? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Artinya apa? Prioritaskan agamanya, karena ketika Anda memegang seseorang dengan agamanya, seperti apa dia mendisiplin terhadap agamanya, maka dia akan mendisiplin terhadap istrinya. Dia akan mendisiplin terhadap suaminya. Kalau dia mengerti agama, dia akan paham, ini dalam agama nggak boleh, ini dalam agama ini haram, ini dalam agama halal. Karena apa? Dia mendisiplin terhadap agamanya, maka dia akan mendisiplin terhadap kewanitaannya. Mendisiplinkan diri terhadap kelaki-lakiannya. Maka punten, apabila orang sudah paling mencintai karena Allah, ridho terhadap apapun yang terjadi dalam keluarga. Ridho, Masya Allah. Ganti pekerjaan, udah ridho, bismillah. Kenapa? Yakin Allah akan membantunya. Jadi yang pertama, banyaknya rumah tangga tidak langgeng, tidak beres karena salah satu tidak ridho dengan pasangan terkadang. Tidak ridho. Kenapa? Karena yang dinikahi tadinya mencari apa? Keturunannya saja. Mencari apa? Gantengnya saja. Mencari apa? Pinternya saja. Mencari apa? Apa yang dicari. Tapi kalau seandainya sudah karena aku menikahinya karena Allah, walaupun cintanya ada, ya, tapi dibesarkan niatnya karena Allah, maka apapun yang terjadi, Allah, Allah, Allah. Masya Allah. Ridho dengan apa yang terjadi. Ini efek apabila orang sudah mencintai karena Allah. Pertama. 2. Masya Allah. Apabila orang ini sudah saling mencintai karena Allah, ataupun suami istri diikat cintanya karena kecintaan kepada Allah. Nomor 2, at-taladzudu bil ibadah wasyu'uru bil qurbi minallahi kullama adiyan. Dikatakan kullama adinaha wa adamut tathaqul minha. Subhanallah. Ini punten. Nomor 2-nya, at-taladzud bil ibadah.
menikmati ibadah. Karena yang namanya pernikahan ibadah apa bukan? Pernikahan ibadah kan? Maka dinikmati semuanya sebagai ibadah. Dinikmati semuanya sebagai ibadah. Jadi kalau seandainya dinikmati semuanya sebagai ibadah, Masya Allah. Apa coba? Semuanya akan terasa nyaman karena dinikmati sebagai ibadah. Tidak ada emosi marah-marah dalam suami istri. Karena apa? Masa ibadah marah-marah? Masa ibadah? Kita kan suami istri. Bapak kan ibadah nikah dengan saya. Mama juga kan jadi istri bapak untuk ibadah. Masa lagi ibadah bareng-bareng, bapak pelotot-pelotot petantang-petenteng begini? Ini kan ibadah ini. Subhanallah, ini ibadah. Punten, kalimat yang sangat indah. Camkan baik-baik. Tadi di awal ketika menikahkan itu kalimatnya dalam masalah urusan suami istri dibilangnya wamin ayatihi, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Berarti cinta itu siapa yang ngatur? Allah. Itu mana pertama ya? Nih lihat, saya sambungkan biar lebih enak lagi. Mana keduanya tuh ada, selipkan saja Bunda catatannya. Pasti udah padat di situ catatannya. Ya. Mana daripada wamin ayatihi juga ayat-ayat Allah itu. Tahu ayat-ayat Allah? Kekuasaan Allah. Quran ayat Allah bukan? Quran ayat Allah ya kan? Ayat Allah yang dibaca. Quran perlu dijaga nggak? Jaga Quran itu. Bulan ayat Allah, bumi ayat Allah, itu ayat Allah yang dilihat. Saya dipahami ya? Punten. Pasangan hidup ayat Allah apa bukan? Ayat Allah. Quran ayat Allah. Seakan-akan para ulama mengatakan, Anda menjaga pasangan Anda seperti Anda menjaga ayat Allah yang Quran ini. Kalau Quran dibaca, kalau Quran selalu dipahami, kalau Quran selalu dijalankan, coba suami pun, istri pun dilihat, ini adalah ayat Allah yang harus saya jaga. Ini ayat Allah. Jadi begitu ibu ngelihat suami ibu, ini ayat Allah. Masya Allah. Kok ayat Allah jadi begini sekarang? Iya. Tapi benar Bunda, itu ayat Allah yang harus dijaga Bunda. Karena yang namanya suami ibu adalah ayat Allah. Kok bisa ya ibu, suami ibu yang ketemunya aja besar, sampai sekarang bisa bekerja, mengeluarkan keringat dan lelah, hasilnya buat siapa? Buat ibu, buat anak. Kok bisa gitu ya? Wa min ayatihi. Kata suami, kok bisa ya, ini anak orang, ya anak orang gitu ya, ketemunya juga besar, setelah itu dia setia sama saya, bahkan menyimpan keturunan saya di perutnya, di rahimnya selama 9 bulan, melahirkan sakit, menyusuinya juga selama 2 tahun, kok bisa ya, mencintai saya, setia kepada saya, udah lahir anak pertama, anak kedua lagi, anak ketiga lagi, nggak capek-capek ya, wa min ayati, ini ayat Allah yang harus dijaga. Kalau masing-masing pasangan hidup tahu kalau pasangannya itu adalah ayat Allah, pasti akan diapa? Jaga. Masya Allah, ini majelis-majelis ini cerdas semuanya, senang ini. Saya nggak terlalu cepat bicaranya nggak kan? Ya kalau nggak terlalu cepat ngantuk nantinya. Iya. Tapi enak, Masya Allah di sini semuanya. Wah, catatannya, nggak tahu nyatet apa gambar, saya nggak paham. Yang penting ngelihat penanya nari semua dari tadi itu. Wah, nari semuanya luar biasa ya. Begitu selesai kajiannya bawa ke rumah, pelajaran apa tadi dibuka? Apa saya nulis apa ini? Nggak paham tadi kecepatan saya nulis. Subhanallah, nggak, ibu mah hafal semua dan catatannya. Untuk nomor 2, apabila seorang suami dan istri sudah menikah, lalu apa? Diikat karena cinta kepada Allah, at-taladzuzu bil ibadah, akan merasakan nikmat ibadah. Masya Allah, nikmat ibadahnya. Nikmat ibadah. Bahkan punten, bahagianya seorang pasangan hidup apabila ada kriteria ini. Baik itu ada di istri ataupun ada di suami. Apa? Pertama, seorang suami yang baik atau seorang istri yang baik itu adalah yang sanggup mengingatkan pasangannya saat dalam keadaan lalai. Pak, besok Kemis mau puasa nggak? Masya Allah. Pak, nanti mau tahajud jam berapa? Masya Allah. Belum tidur tanya. Pak, nanti duha mau di mana? Masya Allah. Yang ditanya, sarapan apa? Makan siang di mana? Pakai baju apa? Itu yang ditanya. Coba yang nanya tuh ibadahnya gitu. Tanyanya, Pak makan siang di mana? Itu kan biasa ibu nanya. Oh, udah makan siang belum? Sisipkan. Udah sholat zuhurnya. Itu penting. Kenapa? Biarkan tidak ada kata-kata bawel yang terbaik kecuali mengingatkan dalam kebaikan. Iya. Kalau nggak apa-apa. Kenapa? Benar. Ibu tuh luar biasa. Kalau dibilang kalau ibu tidak bawel itu bukan ibu-ibu kayaknya. Iya. Ibu itu harus begitu. Harus menyampaikan. Seperti itu. Masya Allah luar biasa. Anak saya ini kalau belajar, pas ini baru bangun subuh nih. Gak apa-apa saya ceritakan nih. Ya. Nanti sama anak nih. Nanti kalau pulang sekolah,
jangan kemana-mana dulu, langsung pulang ya, itu baru subuh tuh. Iya, ngaji, udah gitu, ngaji, udah selesai ngaji, selesai. Nanti mau makan, nanti awas ya, pulang sekolah langsung pulang ya, dijemput, jangan kemana-mana dulu ya. Iya, 2, iya. Makan, habis makan mau keluar, langsung bilang nanti ya, pulang sekolah, jangan kemana-mana ya. Iya. Apa anak marah? Tidak. Kenapa? Udah tahu saking pentingnya. Dibilangnya, iya. Kalau mengatakan, kalau dalam hati, oh iya, memang perempuan harus begitu. Diulang lagi. Kenapa? Karena itulah hakikat daripada perempuan itu, Masya Allah, waker yang luar biasa. Iya. Ingetin. Saya balas juga. Kalau saya balasnya lain. Kalau saya acara jam 3 malam, saya alarm sudah nyalain jam 1. Jam 3 acara malam, jam 2 saya sudah nyalain. Ya, nyala, udah saya tidur lagi. Dia jam 2 udah nggak bisa tidur lagi. Kenapa? Karena kalau dia ketiduran, nanti jam 3 kebablasan. Akhirnya jam 2 itu nggak tidur. Nungguin jam 3. Jam 3 bangun, udah kebiasaan. Nurun sama anak saya. Bilang, Mi, bangunin aku jam 4 ya, tapi bekernya nyalain jam 3 katanya. Kenapa? Dan subhanallah, begitulah kenyataannya. Kalau seandainya sudah merasakan saking cinta kepada Allah, punten, berkeluarga itu menjadi menikmati namanya apa? Ibadah. Nggak ada ribut-ribut, nggak ada, punten. Rasulullah SAW, Masya Allah, yang namanya ibadah itu karena cintanya, romantis itu akan keluar, Bunda. Ini punten, satu sejarah yang luar biasa. Masya Allah. Satu waktu dalam peperangan, ini dalam peperangan nih, Rasulullah dalam peperangan. Kan kalau peperangan itu Rasulullah suka ditemani oleh istrinya yang bisa menemani siapa? Giliran. Saat itu Siti Aisyah yang menemaninya, Bunda. Dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan perang, kira-kira habis perang capek nggak? Waduh, habis perang mah capek, rekreasi aja capek, apalagi perang. Iya. Coba main-main ke laut, itu capek nggak? Capek. Ini mah habis perang, subhanallah. Habis perang, tambah capek. Habis perang ini istirahat sejenak. Begitu pasukan mulai berangkat lagi dan pasukan sudah mulai jalan, Rasulullah, Siti Aisyah, ya kalau sekarang, kalau dulu di unta, ya pakai haudaj, pakai saung gitu. Ternyata untanya Siti Aisyah belum naik-naik. Rasulullah pasukan sudah jalan, Rasulullah nunggu. Kenapa belum naik juga? Kenapa belum naik? Penasaran. Turun Rasulullah. Tanya, Aisyah, ada apa? Ini liontinku jatuh ya Rasulullah. Saya lagi nyari. Liontinnya itu bukan emas, bukan permata, bukan sesuatu yang wah berharga gitu. Apa? Cuma hasil anyaman dari plastik atau dari kain yang disuka. Liontinnya jatuh. Lagi cari-cari di mana? Di mana Aisyah? Di sini. Masya Allah. Lihat Rasulullah apa yang dilakukannya. Apa kata Rasulullah? Pasukan berhenti sebentar. Ada pekerjaan dulu, aku ini belum selesai. Pasukan berhenti. Ada apa? Nyari liontin Aisyah. Subhanallah. Karena niatnya ibadah. Kan niatnya ibadah. Ibu kadang-kadang suami sedang pegang HP, ibunya puter-puter cari kacamata. Lagi apa mah cari kacamata? Tahu saya. Astagfirullahaladzim. Ibu sampai lihat jongkok sana, puter nyari kacamata. Subhanallah. Suaminya cuma bilang, tahu, coba di situ kali. Coba astagfirullah. Atau sebaliknya, bapaknya muter cari. Mah di mana? Tahu, tanya aja sama itu, coba tahu. Tolong perhatikan, itu ibadah loh Bunda. Saya nggak pernah nanya, ibu pernah terjadi begitu? Nggak usah nanya, karena rata-rata pernah itu. Ibu pernah nyari sesuatu lalu suami nggak ikut bantu? Mungkin pernah. Atau mungkin suami lagi nyari sesuatu lalu ibu nggak membantunya? Mungkin pernah. Rasulullah nggak pernah begitu Bunda, karena niatnya apa? Ibadah. Apapun yang bisa dilakukan ini ibadah. Tolong cari, karena niat ibadah istimta, nikmati. Kenapa? Yang namanya ibadah ini satu kata, satu gerakan, satu kedipan, satu senyuman tetap akan bernilai ibadah. Apalagi sampai cari sana, akhirnya ketemu, alhamdulillah, yuk jalan. Bayangin, pasukan berhenti karena untuk mencari apa? Liontinnya Siti Aisyah. Emas? Bukan. Perak? Bukan. Permata? Bukan. Subhanallah. Kenapa? Ini istri saya suka terhadap itu, maka saya akan menghargainya. Kenapa? Karena saya mencintai Allah. Yang suruh saya cinta dia adalah Allah. Kenapa? Karena istri harus dijaga. Bukan dijaga fisiknya saja, perasaannya bahagiakan. Kira-kira kalau gitu bahagia nggak kira-kira? Masya Allah. Kadang-kadang begitu lihat apa yang jatuhnya. Nih kalau kita mungkin, apa yang jatuh? Liontin yang mana? Mas bukan. Itu yang apa? Yang kain. Cuma kain doang. Tinggalin. Subhanallah. Cuma gitu doang. Nggak ada istilah cuma begitu doang tuh, nggak ada kalau dalam perasaan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bisa dipahami itu ya?
Maka tolong pegang-pegang, pegang baik-baik. Ternyata yang namanya Rasulullah SAW di dalam, atau kita semuanya mencontoh kepada beliau bagaimana mencintai itu karena Allah. Sampai liontin saja bisa berhenti. Kenapa? Karena ini cinta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Banyak sekali ya contoh-contoh kalau yang seperti itu. Dan punten, Rasul itu nggak pernah marah sama istrinya, itu nggak pernah marah. Nggak pernah marah sampai bagaimana, selalu dengan senyuman yang ada. Satu waktu, satu kisah yang sangat luar biasa. Rasul manggil para sahabat-sahabatnya. Saya akan masak, kebetulan ada rezeki. Sahabat fulan, datang ke rumah ya. Nanti Aisyah akan memasak dan akan disajikan kepada kalian. Oh, senang para sahabat. Datanglah ke rumahnya. Siti Aisyah masak, masak. Hafsah, bukan Hafsah. Siapa? Istri Rasulullah yang lain tuh Sofia. Sofia tuh ngelihat, aduh kasihan nih Aisyah lagi masak. Wajar nggak kalau bantuin? Wajar. Iya, Siti Aisyah yang masak, tinggal noto-noto, tinggal nata-nata begitu, beres gitu kan? Tinggal nata-nata. Sofia datang untuk apa? Membantu menyusun gitu. Aisyah ngelihat, tuh, kok dia datang? Kan aku yang masak dinata-nata. Ya wajar yang namanya wanita, yang namanya perempuan. Gitu. Akhirnya sambil gini, mejanya piringnya gini. Jatuh, prang jatuh. Aisyah, pring jatuh. Semua tahu kok, laki-laki itu di situ semua tahu. Ini marah nih Aisyah. Dijatuhkan piring dan pecah di situ semuanya. Dan ini keterangannya benar, ya. Tapi ini melihat daripada akhlak Rasul. Kalau ibu atau suami ibu, begitu ibu karena marah atau ada apa, dijatuhin piring di depan teman daripada teman suami ibu, kira-kira suami ibu mau bilang apa? Sini mah, nggak ngargain sama papa ya. Itu teman-teman bapak, nggak boleh gitu lagi. Bisa, jika perang dunia ketiga itu, atau perang dunia kedua, bisa paham, bisa mengerti. Tapi apa Rasul begitu jatuh, semua para sahabat ya, wah, apa yang akan dilakukan sama Rasulullah ini? Kira-kira akan marah sama Siti Aisyah? Apakah akan bentak Siti Aisyah? Apa yang terjadi? Rasulullah langsung datang, kumpulin ini sambil gini, sambil ngeliat sama teman-temannya. Gharat ummukum Aisyah, gharat ummukum, ibumu cemburu, sambil tertawa, tersenyum. Lalu Aisyah mengatakan, kok Rasulullah nggak marah ya? Ada perasaan nggak ibu? Kalau suami akan marah, dalam perasaan ada nggak? Begitu perasaan ibu suami akan marah, ternyata suami tidak marah, apa yang dirasakan sama ibu? Ada malu kan? Ada perasaan, kok nggak marah ya? Akhirnya Siti Aisyah, kadang-kadang penyesalan itu terlambat. Ibu nggak pernah ibu melakukan sesuatu karena marah, ternyata ibu baru sadar, aduh saya salah. Setelah itu, waduh pasti suami saya marah nih. Udah itu mah, pring, wah salah nih. Wah pasti marah nih. Ternyata Rasul, ibumu lagi cemburu. Ummukum itu karena ummul mukminin, ya. Jadi Aisyah itu ibunya orang beriman, ummukum dikatakan gharat ummukum. Ibu kalian lagi cemburu nih. Para sahabat tersenyum. Lalu Siti Aisyah mengatakan, iya maaf ya Rasul. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Senyuman Rasul itu indah. Kenapa? Karena semuanya diniatkan karena apa? Niatkan kepada Allah. Kalau sudah niatkan karena Allah tuh nggak ada istilahnya bagaimana. Bahkan semuanya akan dirasakan dengan apa? Nilai apa tadi? Ibadah. 3, apa lagi? Kalau seandainya sudah diniatkan karena Allah, pertama tadi ridha dengan apa yang Allah berikan. Yang kedua, menikmati dalam hubungan ibadah. Yang ketiga, asyauqu ilallahi wasyu'uru bil hajati ilal qurbati minhu. Artinya apa? Masya Allah, ya. Dikatakan, kalau nomor tiga ini, Masya Allah, selalu rindu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga itu rindu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, saya gambarkan tadi, ini baru saya gambar, ingat lagi. Seorang suami dan seorang istri apabila memiliki sifat ini bagus. Tadi saya katakan baru satu, masih ingat ya tadi catatannya? Satu, apabila yang dapat mengingatkan pasangannya saat dalam keadaan lalai. Tadi udah kan? Ini masuk di sini nih, punten, biar langsung aja. Nomor 2-nya, lengkap yang tadi catatannya. Punten, nomor 2-nya, menolong pasangannya, mendukung pasangannya saat berbuat amal soleh. Misalnya mengatakan, Pak, Mama nanti mau tahajud nanti malam. Oh bagus, mau dipasangin alarmnya. Itu dia. Besok Mama insya Allah mau pengajian. Oh iya jam berapa? Mau diantarin sama Bapak nggak? Masya Allah, itu menolong. Menolong apa? Menolong pasangannya saat pasangannya ingin berbuat baik, berbuat amal soleh.
Itu suami istri yang luar biasa. Cintanya sudah karena Allah. Jangan sampai mengatakan kata-katanya, "Pak, nanti mama mau tahajud." Tahajud mulu. Udah tidur aja kali-kali kayak. "Pak, besok mama mau ngaji." Ngaji terus, nggak ada bosan-bosannya ngaji. Emang dapat apa? Dapat apa di kajian? Astagfirullah. Tidak demikian, tapi mendukung terhadap apa yang ada. Ketiga, Masya Allah, apabila suami istri, Masya Allah sudah mencintaikan Allah. Itu tadi saya katakan, yang namanya suami baik, istri baik. Ya, suami baik, istri baik. Pertama, tadi apa? Mengingatkan pasangan saat lalai. Yang kedua apa? Mendukung pasangan saat ingin berbuat baik. Ketiga, mengingatkan Allah saat melihat wajahnya. Masya Allah. Jadi ngelihat wajahnya itu, yang diingat itu, aduh, saya belum ibadah. Yang diingat itu kebaikan yang didapatkan. Tanggung jawab suaminya. Jadi istilahnya yang diingat itu bukan sebel, bukan begitu. Tapi justru melihat wajah suami itu, melihat wajah istri mengingatkan kepada Allah. Contohnya apa? Ketika bunda berhijab seperti ini. Suami ngelihat orang berhijab, istri saya Masya Allah sudah berhijab. Jadi dengan hijab itu setidaknya sudah berdakwah kepada suami untuk bisa berbuat baik. Masya Allah. Iya, yang keempatnya, punten. Ini tadi kriteria-kriteria yang ada. Ketika jumpa dengan pasangan hidup atau dengan pasangan, ngobrol yang didapatkan itu adalah ilmu. Kenapa? Karena membicarakan yang manfaat. Ilmu yang didapatkannya. Bukan ketika ngobrol suami istri malah yang didapatkannya apa? Aib orang. Tidak begitu. Diceritakan itu aib, tidak. Aib siapa-siapa. Mungkin gak suami istri hobinya nyeritain aib orang? Mungkin. Tapi orang yang hebat itu apabila sudah mendapatkan 4 kriteria itu, ibu akan bilang, itu suami saya banget nih, kata ibu. Kata suami, itu istri saya banget nih, Masya Allah. Luar biasa. Saya lanjutkan dulu. Ya. Nomor berapa? Nomor 3 tadi ya. Asyauq ila syu'uri. Punten. Tadi nomor 2, menikmati ibadah. Nomor 3, selalu rindu terhadap apa? Allah. Makanya suami yang paling keren itu adalah suami yang berhasil menanamkan cinta kepada istrinya agar mencintai Allah. Itu suami yang paling luar biasa. Istri yang berhasil kepada suaminya adalah yang berhasil menanamkan suaminya lebih mencintai Allah daripada dirinya. Orang tua yang berhasil adalah menanamkan rasa cinta anaknya kepada Allah daripada cinta kepada kedua orang tuanya dulu. Semuanya harus karena Allah. Allah diutamakan. Allah diutamakan. Maka dia mengatakan asy'ur ilallahi wasy'uru atau asyauq ilallahi. Rindu kepada Allah itu ada luar biasa. Makanya kalau sudah rindu pada Allah, keluarga itu akan saling mengingatkan terhadap apa? Kebaikan. Anaknya di mana? Lagi kuliah, lagi di mana? Yang diinformasikan, jangan lupa sholat. Habis itu makan ya. Jangan lupa sholatnya. Begitu mau berangkat, bawa sarung nggak nanti? Kan mau main basket misalnya kan, bawa apa nanti pakai baju tangan pendeknya. Dia bilang, bawa kaos panjangnya buat sholat. Bawa sarungnya buat sholat. Masya Allah. Bawa sendal nggak buat nanti ke masjidnya. Masya Allah. Jadi yang diingatkan itu selalu dibilang sholat, sholat, sholat. Sampai untuk keluarga urusannya, apa kata-katanya? Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Ibu punten, tidak ada dalam pikiran ibu, yang ada dalam benak ibu kecuali suami saya udah sholat belum, anak udah sholat belum, saya udah sholat belum. Jadi pikiran itu hanya apa? Sholat, 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 sholat. Kenapa? Karena itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada dalam pikiran, yang paling banyak menghiasi dalam pikiran, coba apa? Kepada suami, kepada anak yang ada dalam pikiran apa? Anak-anak saya bayarannya berapa? Jemputan jam berapa? Itu yang ada kan? Nggak pernah kebayang. Anak pulang jam 1, dijemput berarti yang jemput berangkat harus jam sekian. Pulang jam sekian. Makan siangnya jam berapa? Makan siangnya pakai apa? Habis itu tidur istirahat. AC-nya nyala apa enggak? Bagaimana kalau listrik mati? Semua dipikirkan. Tapi nggak ada dalam pikiran kita. Sholatnya di mana anak ini? Maka tolong. Mulai hari ini. Kalau benar-benar mencintai karena Allah. Asyauqu ilallah. Kerinduan kepada Allah itu nomor 1 bunda. Ibu nggak usah ditanya bagaimana ibu khawatirnya kepada anak kalau hujan dan belum ada yang jemput. Ibu nggak usah ditanya bagaimana khawatirnya bunda kalau seandainya anak belum sarapan, belum makan siang, sudah ada kegiatan. Ibu jangan ditanya bagaimana khawatirnya kepada anak kalau seandainya anak ini, Masya Allah, telat jemput atau belum makan atau bagaimana. Tapi punten, sekhawatir apakah ketika anak belum merasakan apa, belum apa? Belum sholat. Bisa dipahami bunda ya? Ya Allah, saya belum sholat, anak saya belum. Perhatikan itu. Nomor berapa sekarang? 4. Masya Allah. Nomor 4 ini adalah
Pokoknya terserah ibu nomor berapa aja ya. Ibu mau nomor 4, nomor 5, terserah. Pokoknya ibu di sini aja udah ada khilafiyah ini. Nomor 4, nomor 3, nomor 4, terserah ibu, yang penting isinya dapat ya. Iya, ya saya juga di sini nggak pakai nomor-nomor, bingung jadinya. Nomor 7. Kalau itu sepakat salah tadi. Terserah. Nomor selanjutnya, nih, dia lebih aman lagi saya. Pokoknya yang penting isinya dapat, Bunda. Nih ya, isinya dapat. Iya benar. Selanjutnya punten. Nomor selanjutnya, at-tadhiyatu min ajlihi wal jihadu bin nafsi wal mal fi sabilihi. Masya Allah. Nih nomor selanjutnya nih Bunda. Iya. Nomor selanjutnya, terserah mau dibikin nomor 4 ini apa nomor 5, terserah Bunda. Iya. At-tadhiyah, tadhiyah itu berani berkorban. Kalau sudah saling mencintai karena Allah, bisa berkorban dengan luar biasa. Saling menjaga antara suami istri, berkorban. Apa maksudnya berkorban ini? Masya Allah. Punten. Berkorban, at-tadhiyah, berkorban, atau artinya boleh dibilang kalimatnya apa ya? Mendekatkan diri kepada Allah harus kehilangan waktu, misalnya begini. Dengan menyebutkan at-tadhiyatu min ajlihi, ketika seharusnya dengan mengatakan, ini hari libur nih Mah ya, ini hari libur nih. Daripada libur kita di rumah ngaji yuk. Akhirnya waktu liburnya dipakai ngaji 2 jam. Hebat nggak tuh? Hebat. Begitu dibilang mengatakan nih Bapak punya gaji nih, oh ya punya duit ya, tapi kita berkorban untuk apa ya? Yuk kita sumbangkan ke yatim yuk, Masya Allah. Sumbangkan ke janda-janda yang sudah tidak mampu, serahkan. Ke yatim yuk, silahkan. Ke yayasan yuk, silahkan. Jadi kalau sudah mencintai karena Allah, punten-punten, adanya saling menjaga untuk apa? Berkorban. Berkorban. Artinya apa? Takarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan mengatakan at-tadhiyatu min ajli wal jihadu bin nafsi wal mal, baik itu dengan harta atau dengan jiwanya. Begitu ya. Ini lihat, kalau sudah saling mencintai karena Allah. Tinggal 5 menit lagi, saya pilih-pilih ini. Nah, ini nih, punten. Selanjutnya, ya. Al-haya'u minallah wal khajal min ayyarana fi mauqif la yuhibbuhu aw la yardahu. Punten. Kalau suami sudah mencintai istri karena Allah, istri sudah mencintai suami karena Allah, maka dia ini ada punya rasa malu. Rasa malu apa? Rasa malu saya seorang wanita muslimah, dan rasa malu saya ini seorang istri dari suami saya. Laki-laki pun begitu. Harus punya rasa malu. Saya adalah seorang laki-laki yang muslim, dan saya seorang suami dari istri saya. Maka apa? Tolong jaga yang namanya rasa malu itu. Terkadang, punten, tidak punya rasa malu. Dia seorang wanita muslimah dan dia seorang istri dari suami. Bisa dipahami maksudnya? Ataupun dengan mengatakan dia lupa, tidak punya rasa malu. Dia ini seorang laki-laki muslim dan dia ini juga seorang suami dari seorang istri. Maka punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau sudah saling mencintai karena Allah, dia akan menjaga rasa malu itu. Contoh punten, tanpa mengira rasa hormat, tanpa bermaksud apa-apa. Ini kalau seandainya Bunda mengetahui, pernah dengar, kalau dulu saya pernah bahas, masih ingat di aula ini, saya pernah bahas al-haya'u minal iman. Pernah dibahas nggak? Insya Allah lupa semua ya. Iya. Rasa malu itu bagian daripada iman kan? Pernah dengar, tapi pernah dengar hadis ini kan? Rasa malu itu bagian daripada iman kan? Iya. Nah, kalau sudah saling mencintai karena Allah, rasa malu tidak akan pernah. Dan selalu ada rasa malu ini ada. Simpan baik-baik. Punten-punten. Ini sudah jadi biasa. Ini sudah kayaknya hal-hal yang lumrah. Tapi punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tanpa bermaksud apa-apa. Ibu, wanita dibanggakan dan diindahkan karena memiliki rasa malu yang sangat luar biasa dan sangat tinggi. Laki-laki pun punya rasa malu. Ingat baik-baik Bunda. Iya. Ibu ada seorang wanita muslimah. Jagalah kemuslimahannya Bunda. Terhormat. Terhormat. Dan Bunda juga seorang istri dari suami. Terhormat. Masya Allah. Punten. Banyak sekarang. Ini tolong jaga nama baik para guru-guru yang ada. Yang ibu belajar kepadanya. Yang ibu nuntut ilmu kepadanya. Ibu boleh mengaguminya. Ibu boleh menyayanginya. Ibu boleh mendoakannya. Tapi ingat. Itu hanya sebatas guru yang harus dihormati dan harus didoakan agar istiqomah. Begitu kan? Tapi terkadang terjadi kepada kami, terjadi kepada guru-guru yang lain. Punten-punten.
ini tidak bisa dipungkiri dengan handphone ini. Masya Allah. Pernah satu waktu, begitu kami dari kajian, salim pamit, ternyata langsung ada mepet, seorang ibu-ibu, dia bilang, Bimaki, apa kabar? Salapi ya? Cekrek. Cekreknya berdua jadinya kan. Itu wajah saya juga bengong begitu. Iya, karena lagi kaget gitu. Habis itu, pasangin Facebook. Habis itu, di tag saya juga. Waduh, napunten. Ternyata bukan kepada kami saja. Banyak juga mungkin terjadi kepada yang lainnya. Maka bunda seorang wanita yang terhormat. Iya, jagalah kehormatan bunda dan juga kehormatan suami ibu. Tidak layak seorang wanita muslimah yang terhormat, yang memiliki mahram sejati adalah suami, harus berdampingan dengan seorang laki-laki yang mana dia bukan mahram. Itulah rasa malu yang seharusnya ada di setiap mukminin mukminat. Bisa dipahami bunda ya? Jadi kalau dengan mengatakan kata-katanya, punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kalau sudah saling mencintai karena Allah, pastinya akan menjaga kehormatan itu. Kata bunda, saya seorang wanita muslimah dan saya adalah seorang istri dari suami saya, maka saya akan jaga kehormatan saya. Begitu saya menjaga kehormatan saya, berarti kehormatan suami terangkat apa enggak? Terangkat. Hebat ya suaminya, didikannya bisa begitu. Kok kamu gak marah sih istrimu, kamu biarin aja. Ini kurang beres nih suaminya. Bisa dipahami bunda ya? Maka tolong usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika sudah saling mencintai karena Allah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau sudah saling mencintai karena Allah, rasa malu ya ada dalam hati. Kenapa? Merasa diperhatikan oleh Allah kalau ini perbuatan tidak baik. Aduh, saya nggak nyadar waktu itu. Nggak apa-apa, namanya juga tidak tahu, cukup astagfirullah, astagfirullah, tidak perlu diulang lagi.